dibawakan kepada Anda oleh Masyud. لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم. Janganlah kamu menghulurkan tangan kamu untuk mengambil sesuatu daripada makhluk, melainkan kamu meyakini bahwa yang memberi kepada mereka adalah Tuhan kamu. Kalau kamu dalam keadaan demikian, ambillah pemberian itu sesuai dengan apa yang kamu tahu akan pemberian tersebut. Kata hikmah ini berbicara mengenai adab kita dalam menerima pemberian. Baik itu pemberian berupa hadiah, baik itu pemberian berupa sedekah, atau pemberian berupa hak, atau pemberian dalam bentuk zakat, apapun juga yang namanya sesuatu kita terima. Katanya, kamu jangan menghulurkan tangan kamu untuk menerima, baik itu dengan tangan begini atau dengan sign atau apapun bentuk penerimaan. Karena penerimaan tak selalunya kita menerima dengan tangan. Kita bagi persetujuan dengan transfer pun terima juga. Pun namanya banyak macam-macam bentuk penerimaan. Jangan kamu menghulurkan tangan kamu untuk menerima pemberian dari makhluk, melainkan dengan dua syarat. Yang pertama, kamu meyakini pemberian itu datang daripada Allah kepada mereka, kepada kamu melalui mereka. Pemberian itu datang daripada Allah kepada kamu melalui mereka. Mereka yang memberi itu makhluk tadi. Keyakinan bahwasanya yang menggerakkan orang itu untuk memberi adalah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hakikat yang memberi adalah Allah. Adapun manusia yang memberi adalah wasilah, perantara yang dijadikan oleh Allah sebagai asbab untuk memberi atau untuk menjadi laluan dalam pemberian. Apa sebabnya kita diperintahkan berkeyakinan demikian? Supaya kita tidak tergelincir menjadi hamba kepada makhluk yang berjasa kepada kita, sementara yang benar-benar berjasa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang benar-benar memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita menerima pemberian daripada orang, lalu kita merasa itu adalah pemberian datangnya daripada si fulan, sehingga kita pun merendah kepada dia, macam membodek kepada dia, macam merendah kepada dia, macam nak cium tangan kepada dia, macam nak menjadi hamba kepada dia. Apa sebab? Sebab keyakinan apa yang kita dapat semata-mata datang daripada orang tersebut. Sementara yang memberikan, yang maha memberi adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi itu kalau tidak digerakkan oleh Allah untuk memberi, maka tak tergerak pun untuk memberi atau ingat kepada kita untuk memberikan satu pemberian. Walau bagaimanapun, bukan bermakna dalam hal ini kita tak berterima kasih kepada orang yang memberi. Tidak. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tidak berterima kasih kepada manusia yang berbuat ihsan, maka dia tak berterima kasih kepada Allah. Kita tetap berterima kasih kepada orang yang memberi. Kita tetap hormat kepada orang yang memberi. Kita tetap menghargai pemberian orang yang memberi. Tapi keyakinan kita ke atas pemberian tersebut adalah Allah yang menggerakkan orang itu untuk memberi, sehingga hakikat terima kasih kita pada hakikatnya adalah kepada Allah yang menggerakkan orang itu untuk memberi, sehingga kita mendapatkan pemberian tersebut. Ini syarat yang pertama. Janganlah kamu menghulurkan tangan kamu untuk menerima satu pemberian daripada makhluk, melainkan kamu berkeyakinan bahwasanya Allah lah yang maha memberi melalui makhluk tersebut. Yang kedua, syaratnya untuk menerima pemberian, fa in kunta kadzalika fa khudh ma wafaqaka al-ilmu. Kalau kamu sudah memahami bahwasanya yang maha memberi itu adalah Allah, maka terimalah pemberian itu daripada orang tersebut sesuai dengan apa yang kamu tahu tentang hukum pemberian tersebut. Adalah sifat sombong kalau orang diberi tak mahu menerima. Karena baginda Rasulullah menerima pemberian hadiah, beliau tak terima zakat, tapi hadiah diterima oleh beliau. Tahadau tahabu, salinglah kamu memberi hadiah, maka kamu akan saling kasih mengasihi. Ketika ada sahabat diberi sesuatu, maka dia menolak karena ingin menjaga dirinya dan marwahnya daripada meminta-minta. Kata baginda Rasulullah, kalau kamu diberi tanpa kamu meminta dan menginginkan pemberian, terimalah pemberian itu. Bila kamu diberi,
tanpa kamu meminta dan tidak menginginkan untuk diberi, maka terimalah pemberian itu, karena itu pemberian yang telus. Apa sebab telus? Kita tak minta dan kita tak berkeinginan. Tapi pemberian yang kurang telus bagi kita sebagai penerima, bila kita ingin, maka kita dengan itu meminta. Dan meminta adalah kurang dari segi adab bagi seseorang yang kita diperintahkan untuk menjaga air muka daripada meminta-minta kepada orang lain. Katanya, jika datang pemberian kepada kamu bukan karena kamu minta dan bukan kamu menginginkan, maka terimalah pemberian tersebut. Demikian dalam sabda Rasulullah SAW. Fa idza kunta kadzalika, kalau kamu demikian, yakni berkeyakinan pemberian itu datang daripada Allah, terimalah pemberian itu bila sesuai dengan ilmu yang kamu tahu tentang pemberian tersebut. Orang bagi, tengok dulu orang ketika memberi ini sumbernya halal atau haram. Pemberian itu barangnya haram atau halal. Ilmu kita tahu yang maha memberi adalah Allah SWT, tapi ilmu kita juga yang diberi oleh Allah untuk menilai pemberian itu. Kalau barang pemberiannya haram, orang bagi kepada kita, ini duit riba, terima ya, mana boleh. Atau ini saya curi duit lagi saya bagi kepada awak, tak boleh. Apa sebab? Ilmu yang kita belajar dalam syariah ini haram menerima riba, dan juga menerima pemberian yang hukumnya adalah haram. Jadi yang kedua pada adab pemberian ini adalah bila ingin menerima pemberian, setelah berkeyakinan Allah yang maha memberi, pastikan pemberian itu adalah benar mengikut ilmu yang kita belajar dari segi syariah, halal, sah, barakah, atau pemberian yang tidak ada hengki-pengki. Orang beri kepada kita, tapi tujuan ada udang di sebalik batu, saya punya file nanti letak di atas ya. Dia beri, tapi rasuah. Jadi ilmu kita dalam menerima pemberian, biarlah benar pada penerimaan kepada pemberian tersebut. Yang pertama berkeyakinan Allah memberi, yang kedua pemberian itu kita diterima benar mengikut ilmu yang kita belajar. Artinya ia tidak syubhah, ia tidak haram, dan ia tidak menyalahi adab dan sopan santun. Wahakala, dengan demikian barulah kita terima pemberian tersebut.